Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kami ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh Roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak Allah, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kabar gembira yang kita dengarkan hari ini yang disampaikan oleh Lukas bahwa Allah itu senantiasa mengasihi orang-orang yang berdosa. Jadi ketika kita merasa berdosa, maka jangan khawatir bahwa Allah juga mencintai kita. Sehingga yang dikisahkan dalam Injil hari ini, pada saat itu hari Sabat, ketika ada orang yang sekiranya membutuhkan belas kasih dari Allah, belas kasih dari Yesus, karena ia dirasuki roh dan sakit sampai bungkuk, pada saat itu juga Yesus menyembuhkannya. Bukan menunggu nanti atau besok setelah hari Sabat saja, tetapi Yesus melakukannya pada saat itu juga. Bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan pada waktunya, pada saat yang tepat. Bukan untuk mengolor-olor, bukan untuk supaya manusia itu lebih lama menderita, tetapi supaya manusia itu juga berproses, tetapi juga Allah senantiasa memberikannya tepat pada waktunya. Kata pengkhotbah adalah indah pada waktunya. Maka kita pun diajak untuk semakin yakin percaya kepada Allah. Kita diajak untuk semakin mengimani Yesus yang senantiasa mengasihi kita dan akan menjadikan segalanya itu menjadi baik pada waktunya. Dan yang menjadi tugas kita adalah tetap setia kepadanya, baik dalam suka maupun duka. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.